Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati, Ibu Nurlis, DRA MSI, selaku dosen penguji proposal saya pada hari ini. Dan yang terhormat Bapak Yananto Mihadi Putra, SE MSI, selaku dosen pembimbing saya yang sangat berjasa dalam proses pembuatan proposal saya ini. Perkenalkan, nama saya Albastazmil Kohara Hanif dengan NIM 43220010010052. Akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Tata Kelola Perusahaan, dan Karakteristik Perusahaan terhadap Tax Avoidance, Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kontribusi pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki proporsi terbesar dalam pendapatan dan belanja negara atau APBN serta obligasi masyarakat wajib bagi individu atau organisasi. Menurut Yanti dan Hartono. Dan menurut Pratama, menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan salah satu upaya menghindari peraturan tanpa melanggar pajak yang dibayarkan dengan cara yang aman bagi wajib pajak karena dilaksanakan dengan memanfaatkan celah dan kelemahan peraturan perpajakan demikian rupa, sehingga tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku melanggar peraturan. Ikut topik bahasan, bab 1 ada pendahuluan, dan bab 2 ada kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Dan bab 3 ada desain dan metode penelitian. Berikut ada fenomena, kasus penghindaran pajak pertama terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh PT Raja Wali Nusantara Indonesia atau RNI yang bergerak di bidang jasa kesehatan yang perusahaan terafiliasi dengan Singapura. Dalam laporan keuangannya, PT RNI 2014 tercatat utang sebesar 20,4 miliar, sementara omset perusahaan hanya sebesar 2,178 miliar. Berikut ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Dan yang kedua, apakah tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Dan yang ketiga, apakah karakteristik perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Berikut ada landasan teori. Menurut Supriyono, teori agen adalah hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen di mana prinsipal dapat menyetujui bahwa agen akan bekerja untuk kepentingan atau tujuan prinsipal, sehingga prinsipal memberikan kekuatan pengambilan keputusan kepada agen untuk mencapainya. Lalu ada pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan adalah perbandingan antara penjualan tahun berjalan dengan penjualan tahun lalu dan dibagi dengan penjualan tahun lalu menurut Murhad. Menurut Wastam Wahyu menyatakan bahwa perusahaan tumbuh di bawah tekanan keuangan, ada peluang investasi di luar laba ditahan. Jika masuk, jadi perusahaan lebih suka menggunakan hutang daripada ekuitas. Lalu ada tata kelola. Menurut Umami dan Anton, mengungkapkan bahwa tata kelola perusahaan adalah suatu proses dan struktur pengelolaan dan pengendalian perusahaan yang tanggung jawab perusahaan dengan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan nilai saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Lalu ada karakteristik perusahaan. Menurut Siregar, karakteristik perusahaan merupakan karakteristik dari suatu entitas usaha. Karakteristik tersebut dapat diamati dari jenis usaha, ukuran usaha, profitabilitas, likuiditas, dan keputusan investasi. Lalu ada tax avoidance. Menurut Mardiasmo, penghindaran pajak adalah upaya untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar hukum. Namun, penghindaran pajak dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan seperti sanksi, denda, dan citra publik yang buruk terhadap perusahaan, yang berujung pada penurunan penerimaan pajak pemerintah menurut Hanifah.
Berikut ada penelitian terdahulu. Yang pertama, variabel pertumbuhan penjualan. Hal ini diperkuat oleh penelitian menurut Januari, Wardika, Kim, Puspita, Febianti, Kristianto, dan Oktaviani yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh terhadap pengendaraan pajak. Dan yang kedua, menurut Carolina dan Purwantini, Shen et al., Kusenov, variabel tata kelola bahwa peningkatan kepemilikan institusional menyebabkan peningkatan pengendaraan pajak. Dan yang ketiga, menurut Ningsih et al., variabel karakteristik perusahaan. Karakteristik perusahaan berpengaruh positif terhadap pengendaraan pajak. Berikut ada kerangka penelitian dan hipotesis. X1, pertumbuhan penjualan, dan X2, tata kelola perusahaan, dan ketiga, karakteristik perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance. Berdasarkan hipotesis yang diajukan sebagai berikut, hipotesis pertama, pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap tax avoidance. Hipotesis kedua, tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance. Dan hipotesis tiga, karakteristik perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance. Berikut ada desain dan metode penelitian. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain kasual. Lalu ada jenis penelitiannya. Jenis jenis ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini adalah penelitian yang digunakan untuk menguatkan hubungan antara variabel penelitian dan berdasarkan hipotesis yang diuji. Lalu ada pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data adalah dengan cara mengumpulkan data arsip, yaitu data yang berasal dari dokumen-dokumen yang sudah ada dengan cara mengunduh annual report perusahaan manufaktur melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia. Berikut ada variabel dan skala pengukurannya. Yang pertama, variabel tax avoidance menggunakan indikator ETR sama dengan beban pajak dibagi laba sebelum pajak menggunakan lalu skala pengukuran rasio. Variabel kedua, pertumbuhan penjualan dengan indikator yaitu ada sales growth sama dengan sales dikurang 1 dibagi sales dikurang 1 dikali 100% menggunakan indikator rasio. Dalam menggunakan skala pengukuran rasio. Dan variabel ketiga, tata kelola perusahaan menurut komite audit, jumlah anggota komite audit pada perusahaan. Menurut komisaris independen sama dengan jumlah anggota komisaris independen dibagi jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris dikali 100% yang menentukan skala pengukuran rasio. Dan variabel yang ketiga, karakteristik perusahaan leverage sama dengan DR, total utang dibagi ekuitas dengan menggunakan skala pengukuran rasio. Berikut ada metode sampling. Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan sampel penelitiannya ada purposive sampling. Terdapat perusahaan manufaktur yang memiliki kelengkapan data setelah perhitungan dengan metode random sampling, maka terdapat perusahaan dengan total data penelitian tahun pengamatan 2020 sampai dengan 2022. Maka perusahaan dikali 3 tahun sehingga diperoleh sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Dan berikut ada metode analisis data. Yang pertama, menggunakan uji statistik deskriptif. Statistik deskriptif memberikan gambaran pada suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata atau mean dan standar deviasi atau standar deviation, varian, nilai maksimum dan nilai minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness.
Lalu menggunakan juga uji asumsi klasik, ada uji normalitas, uji multikolinearitas, dan ada uji autokorelasi. Sekian presentasi proposal saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.